Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berada pada penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah nanti malam kita sudah mulai melaksanakan salat tarawih di Masjid Nur Hidayah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi umur panjang sampai kita memasuki bulan suci Ramadan dan kita diberi kesehatan dan kemudahan dalam beribadah di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan terakhir ini sebelum memasuki bulan suci Ramadan, ada baiknya kita mempersiapkan bekal sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, dan sebaik-baik bekal adalah dengan ilmu. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, wabil khusus adalah tentang puasa Ramadan. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita lalaikan di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah puasa. Tentu amalan utama di bulan suci Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada setiap kaum mukminin, tentu adalah berpuasa. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini adalah perintah wajibnya puasa, sehingga Ramadan amalan yang utama adalah berpuasa, dan ini hukumnya adalah wajib. Yang perlu kita pahami adalah kewajiban puasa ini jangan sampai kemudian mengalahkan atau melalaikan dari kewajiban yang lainnya, gitu ya. Karena tidak sedikit orang yang mungkin di siang hari berpuasa, ya, tetapi kewajiban-kewajiban yang lain dilalaikan, ya. Kewajiban sholat misalkan, ya, maka jangan sampai orang yang berpuasa tetapi dia tidak sholat, gitu ya. Dia tidak berbakti kepada orang tua, gitu ya. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka puasa ini juga kita harus ilmui tentang apa-apa saja yang disyariatkan di dalam puasa Ramadan. Insyaallah nanti kita akan bahas beberapa poin seputar puasa. Kemudian di antara amalan yang tidak boleh kita lalaikan di bulan ini adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi mulailah bikin program, Pak. Bikin program berkaitan dengan Quran, ya. Membersamai Quran selama 1 bulan Ramadan itu, ya. Kita bersamai Quran karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Maka di bulan ini, ya, interaksi kita terhadap Al-Quran yang biasanya di luar Ramadan itu jarang-jarang, ya, di bulan ini mari kita tingkatkan, ya. Alhamdulillah di Masjid Nur Hidayah ini kita di setiap malam ba'da tarawih
ada tadarus bersama-sama ya. Nah, monggo Bapak Ibu yang mungkin tahun-tahun sebelumnya belum bisa mengikuti, tahun ini silahkan datang ke Masjidul Hidayah setelah sholat tarawih kita laksanakan tadarus. Atau yang punya kesibukan ya silahkan. Yang penting diagendakan setiap hari itu setidaknya kita berinteraksi lah dengan Quran. Kita baca Al-Quran. Ya. Karena Nabi SAW ketika memasuki bulan Ramadan maka interaksi beliau terhadap Al-Quran itu jauh lebih intens. Ya. Bahkan beliau setiap malam itu setoran kepada Jibril. Ya. Setoran Al-Quran. Nah, maka perlu kita programkan ya minimal misalkan satu hari baca 1 juz begitu atau 2 juz begitu. Jadi perlu kita targetkan, perlu kita azamkan sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan kita punya semangat untuk membersamai Al-Quran. Kemudian diantara amalan yang juga tidak boleh kita lalaikan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih walaupun para ulama menyebutkan sunnah hukumnya, namun keutamaannya sangat besar. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan, di malam Ramadan, artinya sholat tarawih, imanan wahtisaban, karena iman dan ihtisab, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi sholat tarawih itu selain berpahala besar, dia juga bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka jangan sampai ditinggalkan. Kalaupun mungkin tidak sempat berjamaah, mungkin karena kesibukan, karena pekerjaan, maka boleh dilakukan sendirian di rumah misalkan ya, sholat tarawih. Nah, maka amalan ini sebisa mungkin kita sebagai seorang mukmin untuk tidak pernah meninggalkan selama bulan suci Ramadan. Kemudian di antara amalan yang juga diutamakan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Karenanya kita juga perlu mempersiapkan harta kita, untuk dikeluarkan nanti ketika bulan suci Ramadan. Nabi itu ketika bulan Ramadan itu beliau adalah orang yang paling dermawan. Jadi harta itu jangan disimpan terus, Pak. Ya, Ramadan itu ya dikeluarkan hartanya. Minimal memberi makan orang yang berpuasa. Karena ada keutamaan sendiri tentang orang-orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Ya. Pahalanya sama dengan apa, Pak? Ya. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, ini kan dahsyat, Pak. Dan memberi makan itu tidak disyaratkan sampai kenyang begitu. Kita kasih kurma, ya, kita pastikan kurma itu dimakan oleh orang yang berpuasa, nah, kita mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Ya. Nah, jadi dahsyat ini, Pak. Bayangkan kalau yang kita beri makan satu hari 10 orang. Nah, mungkin pahala puasa kita tidak sebesar orang yang kita beri makan itu. Tapi kita mendapatkan pahala yang besar dari 10 orang yang berpuasa itu. Maka perlu diagendakan, perlu disisihkan harta kita untuk nanti kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Wabil khusus adalah memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian i'tikaf, ya, di antara amalan Ramadan yang juga perlu kita agendakan, tidak boleh kita lalaikan adalah i'tikaf. Karena Nabi SAW setiap memasuki 10 hari terakhir Ramadan itu beliau beriktikaf. Dan iktikafnya Nabi itu malam 21 masuk ke masjid, keluar masjidnya kapan, Pak? Ketika sholat hari raya. Nah, itu jadi full 10 hari terakhir Ramadan itu Nabi SAW full berada di masjid. Ya. Nah, kalau di kita masjid kita alhamdulillah full juga, Pak. Nah, full malam harinya. Ya.
Ya, jadi di masjid kita Bapak Ibu jamaah yang mungkin ingin beriktikaf di masjid kita, insya Allah mengadakan tetapi hanya malam harinya saja. Nah, jadi malam hari insya Allah masjid ini terbuka, ya, ya ini terbuka, monggo diramaikan, Pak. Ya, minimal kita mencari Lailatul Qadar lah. Karena Lailatul Qadar kan malam hari. Ya, minimal kita mencari Lailatul Qadar di malam hari. Ya, kalau tidak bisa full 10 hari ya minimal malam harinya jangan dilalaikan. Kemudian memperbanyak doa. Di bulan suci Ramadan di antara amalannya adalah memperbanyak doa. Karena Ramadan itu Ramadannya sendiri adalah bulan yang mustajab untuk berdoa. Selain Ramadan juga ada waktu-waktu khusus yang di situ waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya menjelang berbuka, ya, di antara dua azan, gitu ya. Kalau tergabung itu antara Ramadan dan waktu-waktu yang mustajab maka berlipat-lipat. Maka jangan sampai dilalaikan oleh hal-hal yang tidak berfaedah di waktu-waktu yang mustajab itu. Karena misalkan ketika hendak berbuka, ya, itu kan waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, tapi justru tontonannya lagi lucu-lucunya Pak di saat itu, ya. Jadi kadang acara televisi itu justru melalaikan, termasuk di waktu sahur gitu ya. Itu waktu yang untuk beristighfar, ya. Waktu sahur itu waktu yang tepat untuk banyak beristighfar. Nah, namun kita kadang dilalaikan oleh tontonan-tontonan yang menghibur gitu. Nah, maka di Ramadan tahun ini mari kita perbaiki amal kita. Kita perbanyak doa, kita perbanyak bermunajat, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan sendiri ada waktu-waktu yang mustajab dan ada waktu-waktu tertentu yang di situ mustajab untuk Allah mengabulkan doa kita. Kemudian bagi yang mampu disarankan untuk umroh. Ya, ini bagi yang mampu, karena umroh di bulan Ramadan itu kata Nabi itu sama dengan haji bersamaku. Itu kata Nabi gitu. Ya, makanya orang-orang yang punya harta dan punya ilmu kadang di bulan Ramadan itu menyempatkan diri untuk umroh karena pahalanya besar, seperti berhaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berusaha menghidupkan 10 malam akhir Ramadan. Ya, ini di masjid kita alhamdulillah 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu dibuka untuk orang-orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Monggo jamaah yang berniat, ya, untuk beriktikaf malam hari di 10 hari terakhir Ramadan di masjid ini insyaallah terbuka. Kemudian banyak berzikir dan beristighfar. Kemudian berusaha menghindari ghibah dan namimah. Ya, jadi berusaha mengendalikan lisan kita dari berghibah, ya, mengata-ngatai orang, menggunjing orang, memfitnah, mengadu domba, dari perkataan-perkataan yang keji. Ya. Jadi selain perut kita yang puasa, lisan kita juga berpuasa. Termasuk mata kita juga kita kendalikan untuk tidak melihat, menonton hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Ramadan ada zakat fitri dan silaturahim. Silaturahim di bulan Ramadan ini juga penting jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita memutus hubungan kekeluargaan kita dengan sanak famili, dengan orang tua, dengan keluarga lainnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sedikit membahas tentang fikih puasa, ya, sebagai bekal ilmu sehingga kita beribadah Ramadan itu benar-benar didasari dengan ilmu. Yang pertama adalah rukun puasa, yaitu niat, kemudian menahan diri dari makan minum dan berhubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Jadi dua hal ini, niat dan menahan diri, itu harus ada bagi orang yang berpuasa. Ya. Puasa Ramadan adalah puasa wajib, maka niatnya harus dihadirkan sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Itu harus
sudah ada niat sebelum subuh. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa tidak menghadirkan niat ya, sementara sudah lewat waktu subuh itu, maka tidak ada puasa baginya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, biasanya setelah sholat tarawih diingatkan ya, untuk menghadirkan niat besok puasa gitu ya. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Adapun melafalkan niat itu tujuannya adalah untuk menghadirkan niat di dalam hati. Ya, maka dan harus memiliki keyakinan bahwa besok akan berpuasa, itu dan niat. Dan makan sahur di pagi hari itu, sebagian ulama juga mengatakan makan sahur itu ya bagian dari niat. Ya. Kalau seorang sudah sahur ya dengan sadar gitu ya, bukan mimpi gitu ya, tiba-tiba malam-malam bangun makan gitu ya. Tapi sahur dengan sadar gitu ya, maka ini juga sudah bagian dari niat. Ya. Karena orang makan sahur ya dengan kondisi sadar dia makan sahur ya tujuannya kan mau puasa berarti begitu. Nah, maka sahur itu juga bagian daripada niat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara sunah-sunah puasa yang pertama menyegerakan berbuka. Nah, jadi ketika masuk waktu maghrib itu disegerakan berbuka, itu adalah sunnah, jangan ditunda-tunda ya. Karena Nabi SAW bersabda, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka ya. Jadi cara berpikirnya bukan kalau lebih panjang puasanya kan lebih besar pahalanya gitu kan gitu ya kadang ya. Nah ini keliru ya, karena Nabi SAW justru mensunahkan itu ya segera berbuka. Ketika masuk waktu maghrib ya batalkan berbuka gitu ya. Dan berbuka itu enggak harus makan dengan kenyang begitu ya. Cukup seteguk, 2 teguk air, beberapa butir kurma itu sudah berbuka gitu ya. Pokoknya berbuka itu ya membatalkan puasa gitu. Kemudian di antara sunnah juga berbuka dengan kurma basah atau kurma kering atau air. Nah ini sunnah yang biasanya dilakukan Nabi SAW dalam urusan menu berbuka. Nah, jadi kalau ada kurma didahulukan kurma atau air begitu. Kemudian berdoa saat menjelang berbuka dan ketika berbuka. Nah, menjelang berbuka itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi jangan dilalaikan di waktu itu untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi manfaatkan betul waktu sebelum berbuka itu untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Kita ingin apa gitu ya. Kita inginkan apa, kita punya azam, punya cita-cita apa, didoakan ketika waktu berbuka itu. Dan ketika berbuka juga disunahkan untuk berdoa. Setelah berbuka, setelah minum air, kemudian kita membaca doa, dhahabad doma'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian makan sahur ya. Makan sahur adalah sunnah dan berkah. Jadi sahur, di dalam sahur itu ada keberkahan. Karenanya jangan meninggalkan makan sahur ya. Dan sebaik-baik sahur adalah diakhirkan. Sebaik-baik sahur. Dan makan sahur ini adalah yang membedakan puasanya orang beriman dengan orang-orang terdahulu ya. Kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang terdahulu juga kan diwajibkan berpuasa. Bedanya mereka tidak sahur. Sementara kita kaum muslimin itu puasanya ada sahurnya. Maka selain sebagai pembeda dengan orang-orang puasanya orang kafir, sahur itu juga di dalamnya ada berkah. Makanya jangan ditinggalkan. Dan sunnahnya sahur adalah diakhirkan, ya, diakhirkan sahur. Ya kalau subuhnya misal jam 4, ya mendekati jam 4 lah, kira-kira cukup untuk makan minum gitu ya. Sebelum masuk adzan, nah maka itu lebih afdol, lebih utama, diakhirkan. Ya. Jangan jam 2 malam bangun makan sahur gitu ya. Nah, tidur lagi nanti bablas subuhnya gitu. Ya. Jadi makan sahur itu sunahnya justru diakhirkan. Dan di waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar di waktu-waktu sahur itu ya. Wa min asharihum yastaghfirun. Jadi di waktu-waktu sahur itu mereka orang-orang beriman itu beristighfar. Kemudian meninggalkan perkataan yang keji, ini di antara sunnah ya. Meninggalkan tadi namimah, ghibah dan seterusnya.
perkataan-perkataan yang tidak berfaedah itu ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya yang terakhir tentang pembatal puasa, ini saya ambilkan dari Matan Abu Syuja yang beberapa lalu kita pernah membahas itu ya, tentang pembatal puasa. Ada baiknya kita ulang kembali supaya kita bisa memahami dan mengingat apa-apa saja yang membatalkan, apa saja yang tidak membatalkan. Nah, ini saya ringkaskan dari kitab Matan Abu Syuja. Yang pertama, di antara perbuatan atau hal-hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu melalui salah satu dari 5 lubang yang ada dalam tubuh. Jadi ada 5 lubang dalam tubuh itu ya, yang kalau masuk benda di situ maka batal. 5 lubang itu pertama mulut, kemudian hidung, telinga, dan 2 lubang kemaluan, yang depan maupun belakang. Nah, ketika masuk sesuatu dari 5 lubang ini maka batal puasanya. Tapi harus dirinci. Pertama mulut. Maksud dari masuk sesuatu melalui mulut itu artinya menelan. Ya. Adapun kalau hanya sekedar berkumur tidak sampai tertelan maka tidak batal puasanya. Ya, jadi masuk mulut itu maksudnya tertelan. Ya. Kalau cuma ngemut permen begitu batal atau tidak? Ya. Ya, tidak batal kalau tidak ditelan. Ya, ini gitu ya. Tapi ngapain gitu ya? Ngemut permen nggak ada faedahnya. Makruh gitu ya. Adapun kumur ketika berwudu ini justru sunnah. Jangan ditinggalkan ya. Jadi kumur kalau kumur wudu kan tidak ditelan gitu. Jadi kumur saja dan bahkan ini sunnah. Ya. Kemudian istinsyak. Nah, kalau ya ketika berkumur kan ada istinsyak gitu ya, menyedot. Nah, apa namanya? Nah, yang lubang hidung itu masuk lubang hidung itu maksudnya lubang hidung bagian dalam. Lubang hidung bagian dalam. Jadi kalau dulu zamannya Covid itu ada tes yang apa ini dimasukin sini gitu. Apa itu namanya? Yang untuk ngecek itu ya. Nah itu swab atau apa ya. Nah, itu kan sampai ke dalam sini, Pak. Sampai kita terasa nyegrak gitu ya. Nah itu batal yang kayak gitu. Jadi sampai masuk. Jadi kalau cuma ngupil itu insya Allah nggak batal, Pak. Jadi nggak usah khawatir ini yang hari-hari suka ngupil itu ya. Insya Allah nggak batal. Jadi masuk lubang hidung itu sampai bagian dalam gitu ya. Sehingga kalau dalam wudhu kadang ada yang cuma masukin tangan begitu ya. Nah ini nggak batal, Pak. Untuk istinsyak gitu ya. Yang penting tidak sampai nyegrak ke dalam itu selalu tidak batal gitu ya. Kalau khawatir masuk sampai dalam ya lebih baik tidak usah gitu ya. Gitu. Kemudian lubang telinga. Nah, telinga ini juga telinga yang bagian dalam yang tidak bisa dijangkau dengan jari ya. Jadi kalau cuma kayak gini ini enggak batal ya. Nah, tapi kalau bersihin telinga, kalau kita bersihin telinga Ramadan itu sebaiknya di malam hari. Jangan ketika berpuasa, dikhawatirkan itu membatalkan ya. Karena di dalam Matan Abu Syuja ini termasuk yang membatalkan, memasukkan lubang memasukkan sesuatu melalui lubang telinga. Kemudian melalui lubang kemaluan ya, baik depan maupun belakang. Misalkan bagi orang yang mungkin BAB-nya kurang lancar ya, kadang ada obat yang harus dimasukkan lewat belakang kan gitu ya. Ada obat yang seperti itu, pencahar itu. Nah, maka ini membatalkan Pak, kalau memang dimasukkan gitu. Ya, bagi para wanita juga dalam beristinja ya, cebok begitu, itu juga harus hati-hati Pak. Jangan sampai masuk ke dalam lubang kemaluan. Kemudian di antara pembatal puasa yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Sengaja masukkan sesuatu gitu ya, di kodek-kodek mulutnya sampai dia muntah sengaja gitu, maka dia batal puasanya. Adapun kalau tidak sengaja maka tidak batal. Makan minum kalau nggak sengaja juga tidak batal. Ya, pokoknya kalau sesuatu yang tidak sengaja, tidak sadar begitu ya, misalkan lagi mudik begitu, naik bis, mual muntah, nah, itu enggak sengaja, berarti tidak membatalkan puasa. Tidak perlu ragu, ya, tidak perlu ragu. Sesuatu yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Jadi kita tidak perlu ragu, aduh ini batal apa enggak ya gitu. Tiba-tiba misalkan lagi hamil begitu,
mencium aroma masakan tiba mual muntah, itu tidak perlu ragu, itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak di luar kontrol kita ya, tidak sengaja gitu. Kemudian yang ketiga di antara pembatal puasa adalah bersenggama atau berjima ya. Berhubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani. Nah, pokoknya di siang hari Ramadan ya dihindarilah yang berkumpul suami istri gitu ya, berhubungan maksudnya, berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Nah, ini juga membatalkan puasa ya. Keluar mani dengan sengaja. Naudzubillah ya, orang-orang yang mengeluarkan maninya dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja tidak batal. Misalkan siang hari dia tidur kemudian ikhtilam, mimpi basah. Nah, itu tidak usah ragu, itu tidak membatalkan puasa. Mimpi basah, artinya keluar maninya tidak sengaja. Atau dalam keadaan cemas ya, karena kadang dalam keadaan cemas itu kadang keluar air maninya gitu ya. Nah, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah kalau sengaja dikeluarkan. Kemudian yang kelima, 6 dan 7 itu haid, nifas, melahirkan. Itu ketiganya membatalkan puasa bagi wanita ya. Haid, nifas, melahirkan. Melahirkan itu membatalkan puasa. Jadi kalau lagi berpuasa ya sudah 9 bulan kandungan itu, tapi dia wanita yang kuat, masya Allah, dia berpuasa siang hari kemudian lahir, nah, maka batal puasanya. Kemudian yang berikutnya adalah hilang akal ya. Siang hari tiba-tiba gila begitu ya, maka batal puasanya, hilang akal. Dan yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam. Selain batal puasanya, batal keislamannya, murtad. Dan ada tambahan di dalam kitab yang lain, di antara pembatal puasa adalah ragu dalam niat. Nah, ini penting ya Pak. Jadi kalau kita ragu-ragu di siang hari itu, ragu-ragu, ini jangan-jangan saya udah batal gitu ya. Ragu begitu ya, maka disebutkan oleh sebagian ulama itu membatalkan puasa. Karenanya jangan sampai kita ragu Pak. Ya. Tadi disebutkan tadi misalkan hal-hal yang tidak disengaja, kok nggak sengaja makan gitu ya sampai kenyang gitu siang hari gitu, nggak sengaja, benar-benar nggak sadar gitu. Nah, tidak perlu ragu, tidak usah ragu, puasanya sah gitu, dilanjutkan gitu ya. Itu ya, makanya lanjutkan puasanya, itu rezeki dari Allah SWT. Ya, jadi tidak perlu ragu untuk hal-hal yang memang tidak tercatat sebagai pembatal puasa. Bersiwak misalnya ya, sikat gigi itu kan tidak membatalkan puasa ya. Yang penting pastanya tidak ditelan kan gitu kan. Gitu. Nah, jadi tidak perlu ragu, karena sebagian ulama mengatakan ragu dalam niat itu membatalkan puasa. Masih ada beberapa poin jamaah yang dirahmati Allah, mengingat waktunya sudah cukup siang, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita memasuki bulan suci Ramadan, dan bekal terbaik adalah dengan ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa sallimhu minna mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang sampai berjumpa dengan Ramadan. Karena kita tidak tahu Pak berkaitan dengan umur ini. Kadang tinggal beberapa jam menjelang Ramadan, tiba-tiba kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan terbaik, bulan suci Ramadan di tahun ini, dan mudah-mudahan diberi kesehatan untuk bisa beramal soleh di dalamnya, dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita membawa gelar takwa, semakin baik keimanan kita, semakin baik tingkah laku amal soleh kita, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.